Video kali ini berisi 5-minute review terhadap materi yang akan dipelajari dalam mata kuliah Perencanaan Strategi Sistem Informasi menggunakan What and PEPAT Framework. Pada dasarnya, What and PEPAT Framework terdiri dari beberapa proses yang dapat kita lihat dalam skema sebagai berikut. Mulai dari analisis kondisi bisnis eksternal dan internal, analisis ISIT baik internal dan eksternal, yang mana menurut Watt and Pepat, keempat proses ini adalah bagian yang sangat penting untuk melakukan analisis strategi ISIT proses. Dari ketiga hasil proses strategi SITI tersebut, kemudian dianalisis dan menghasilkan sebuah portofolio aplikasi untuk masa mendatang. Portofolio tersebut yang nantinya akan dijadikan dasar untuk melakukan pengembangan sistem informasi pada organisasi di masa yang akan datang. Kemudian, kita akan membahas satu persatu proses secara ringkas. Yang pertama adalah kondisi bisnis internal. Terdapat beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk identifikasi. Yang pertama, kita perlu mengenali siapa saja stakeholder dan pressure group dari organisasi. Hal ini cukup penting untuk mengetahui dengan siapa saja kita berinteraksi. Yang kedua, kita perlu mengidentifikasi proses bisnis yang ada di dalam organisasi. Hal ini bisa kita lakukan misalnya dengan memanfaatkan tools internal value chain. Hal lain yang juga tidak kalah penting adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi. Proses selanjutnya adalah analisa kondisi bisnis eksternal. Setidaknya ada 3 perangkat atau tools yang bisa kita manfaatkan, antara lain Porter 5 Forces yang terdiri dari Threat of New Entrants, Bargaining Power of Supplier, Bargaining Power of Customer, Competitive Rivalry, dan Threats of Substitute. Kita juga perlu mempertimbangkan kondisi eksternal dengan menggunakan pestle analysis, yaitu analisis terhadap kondisi politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan aspek-aspek legal yang lain. Selain itu, penting juga untuk melakukan identifikasi terhadap peluang-peluang dan ancaman yang perlu diperhatikan. Selanjutnya, kita perlu melakukan analisis kondisi eksternal ISIT dengan melihat tren teknologi yang ada di luar organisasi sebagai bahan dari benchmarking. Hal ini penting untuk bisa mengetahui teknologi mana yang sekiranya dapat dimanfaatkan dan atau sesuai dengan karakteristik dan visi organisasi. Yang tidak kalah penting adalah kita perlu melihat internal ISIT environment yang ada di dalam organisasi. Proses analisis bisa meliputi terhadap identifikasi software, hardware, brainware, network and communication, serta prosedur yang ada di dalam organisasi terkait pengembangan sistem informasi, teknologi informasi. Kemudian, hasil identifikasi tadi bisa kita petakan ke dalam matriks McFarland Strategic Grid yang akan memetakan ISIT ke dalam 4 kategori, yaitu Key Operational, Support, High Potential, dan Strategic. Ketika semua hal tadi sudah dilakukan, kita sudah mendapatkan cukup masukan untuk melakukan proses pengembangan strategik ISIT. Ada beberapa tools yang dapat kita manfaatkan untuk membantu kita dalam mengembangkan strategi. Yang pertama adalah Balance Scorecard, yang kedua Critical Success Factor, dan atau menggunakan SWOT Analysis. Balance Scorecard membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan SITI yang mengacu pada 4 perspektif, yaitu perspektif pelanggan, perspektif finansial, perspektif learning and growth, dan perspektif bisnis internal. Kita juga dapat melakukan pengembangan terhadap strategi ISIT dengan mengidentifikasi proses-proses kritis yang ada di perusahaan, seperti pada gambar berikut. Selain itu, kita juga bisa mengembangkan strategi ISIT dengan menelaah kembali hasil SWOT analisis yang sudah dilakukan sebelumnya seperti contoh berikut.
Output yang dihasilkan dari proses-proses tadi setidaknya ada 3 hal, yaitu strategi bisnis perusahaan, strategi manajemen ISIT, misalnya tentang bagaimana governance-nya, bagaimana strategi pengembangan, apakah dengan mengembangkan sendiri, beli, atau kerjasama dengan pihak ketiga. Output lain adalah strategi IT, misalnya bagaimana pengembangan infrastruktur dan jaringan yang ada, bagaimana tentang hardware, dan lain-lain. Pada akhirnya, output tersebut bisa diringkas ke dalam portofolio aplikasi atau yang biasa kita sebut roadmap yang dapat dijadikan pegangan bagi organisasi untuk pengembangan ISIT ke depannya. Demikian 5-minute reviews dari mata kuliah Perencanaan Strategi Sistem Informasi menggunakan Word and Paper Framework. Secara detail akan kita bahas satu persatu selama 1 semester ke depan. Selamat mengikuti perkuliahan dan tetap semangat.